Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita bahas episode terbaru anime Sasaki Topi-chan, yaitu episode 7-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dimulai dengan scene menggemaskan di mana saat itu Pichan yang sedang menonton film malah menunjukkan reaksi yang sangat lucu. Sedangkan Sasaki kelihatan sangat menikmati pemandangan itu. Ya sebenarnya selama ini Sasaki memang suka banget memandangi Pichan seperti itu. Nah cuma kalau dalam LA-nya setelah akhir episode 6-nya ada banyak scene yang kena skip, yaitu mengenai perspektif Otonari-san. Jadi hampir setiap volume itu ada perspektif milik Otonari sendiri yang ternyata sejauh ini selalu kena skip di animenya. Intinya dalam sudut pandang Otonari kali ini menjelaskan bagaimana insiden yang menewaskan wanita ini ternyata sangat disembunyikan dari publik. Bahkan para polisi yang sebelumnya menangani kejadian itu saja tidak berani untuk ikut campur lebih dalam. Soalnya kejadian itu memang sudah berkaitan dengan para pemilik kemampuan super. Nah, Otonari mendengar semua itu dari dua murid yang sedang membicarakannya diam-diam di perpustakaan sekolah. Kebetulan mereka itu anak dari sang polisi yang sebelumnya menangani kejadian itu. Makanya mereka bisa tahu kalau kejadian itu memang sangat disembunyikan. Lalu di scene berikutnya yaitu pindah ke isekai yang saat itu sang raja kerajaan Her sedang memberikan kebijakan baru, yaitu mempersilahkan para anaknya untuk melakukan perebutan tahta. Yaitu dengan membuktikan prestasi mereka selama 5 tahun itu, dan nantinya sang raja akan menyerahkan tahtanya tanpa syarat. Ya sebenarnya hal ini dia lakukan demi menyelamatkan masa depan kerajaan itu, walaupun memang langkah yang dia ambil cukup revolusioner. Nah di sini sang raja kan sempat mengatakan kalau kekalahan kekaisaran Ogen itu hanya karena konflik antar penjahat perang kelas berat. Tentu yang dia maksud itu pertarungan antara Pichan melawan wanita ini. Ya walaupun tentu dia nggak tahu detailnya itu seperti apa. Cuma wanita ini memang sangat dikenal sebagai penjahat perang kelas berat dan bahkan punya julukan yang sangat terkenal, yaitu penyihir darah. Ya untungnya waktu itu ada Pichan yang mengalahkannya. Lalu lanjut ke scene berikutnya di mana saat itu Marksan dijebak oleh atasannya sendiri, yaitu Kondiedrik. Sedangkan di apartemennya saat itu Sasaki lagi bersiap-siap untuk menghabiskan waktunya untuk sementara di isekai. Nah sebagian barang-barang inilah yang Sasaki beli pada saat baru saja kembali dari isekai sebelumnya atau di scene yang kena skip di animenya. Lalu setelah sampai di isekai, dia pun langsung mendapat surat dari Kon Muller dan langsung menuju ke tempatnya. Di sini Muller langsung menjelaskan situasi kerajaan Her saat ini. Cuma ya intinya mulai saat itu situasi akibat perebutan tahta bakal semakin memanas, yaitu antara faksi pangeran pertama Lois dan faksi pangeran kedua yaitu Adonis. Jadi Kon Muller meminta Sasaki untuk mending pergi dulu ke Republik Lutz dan mengembangkan bisnisnya di sana. Republik Lutz itu yang ada tempat dagang Kepler ini cuy. Tak lama kemudian ada satu pelayan yang memberitahu mereka kalau ada satu orang yang datang untuk menyampaikan kabar yang sangat penting, yaitu mengenai Marksan yang waktu itu sudah dalam penjara. Ya intinya Marksan memang sengaja dijebak oleh atasannya sendiri yang waktu itu sangat khawatir kalau posisinya bakal tergantikan. Apalagi mereka berada di faksi yang berbeda. Nah cuma kalau di LN-nya Muller itu sudah sempat menanyakan kabar Marksan pada saat Sasaki baru datang. Soalnya selama 1 minggu itu dia belum mendengar kabarnya sama sekali. Setelah itu, Sasaki pun berniat untuk pergi ke sana dan bertindak supaya bisa menyelamatkan Marksan. Namun Sasaki nggak berniat menggunakan cara kekerasan, melainkan dengan politik. Bahkan Muller memberikan semacam pisau kecil sebagai bukti supaya kata-kata Sasaki bakal didengarkan. Makanya di sini Sasaki sengaja memberikan pesan untuk Kondiedrik lewat bawahannya, supaya Kondiedrik berpikir lebih jauh dan mau mencari tahu lebih dalam mengenai keuntungan yang sudah didapatkan oleh Marksan. Karena Marksan itu memang sangat berbakat dalam berbisnis dan sayang banget kalau sampai disia-siakan. Bahkan Sasaki sampai mengatakan kalau baginya Marksan itu lebih penting dari pangeran kedua yaitu Adonis. Ya dia memang sengaja mengatakan itu supaya sang penjaga melaporkannya pada Adonis. Jadi kan nantinya Adonis bakalan tahu mengenai kejadian itu dan ikutan bertindak juga. Lalu Shin pun berpindah ke rumah dagang Kepler yang ada di Republik Lutz. Di situ Sasaki milih mengajak Joseph sebagai perwakilan Kepler untuk bekerja sama dengannya. Karena Sasaki berniat membuka usaha dagang di negara itu dan bahkan berniat menjadikan Marksan sebagai pengurusnya. Ya tentu awalnya Joseph nggak langsung mau bekerja sama, mengingat kerajaan Hertz memang lagi dalam situasi yang sangat buruk. Cuma kan setelah memberikan usulan yang sama-sama bakal menguntungkan, Joseph pun akhirnya mau menerima tawaran itu. Ya walaupun kalau di LA-nya mereka sempat melakukan obrolan yang cukup lama, yaitu sampai setengah harian, cuma ya intinya seperti itu. Setelah itu Sasaki pun mulai berkeliling tempat itu untuk selain mencari barang-barang yang nantinya bakal dia jual di bumi. Walaupun ya akhirnya mereka akan mencobanya dari logam mulia dulu. Karena yang jelas bakalan terjual mahal dan stok emas di isekai juga jauh lebih banyak. Walaupun Pichan bakal mengubahnya menjadi emas batangan dulu dan juga bakal menambah kemurniannya. Jadi setelah dari sini mereka berdua pun membagi tugasnya masing-masing.
yaitu Sasaki yang bakal mencari wadah ataupun menyiapkan tempat untuk membawanya. Sedangkan Pichan yang bakal menjadikan emas itu batangan dan juga memindahkannya ke penginapan mereka. Lalu singkat cerita, Sasaki pun sudah selesai menyiapkan wadah yang bakal mereka gunakan untuk mengangkut semua emas batangan itu. Dan hanya tinggal menunggu Pichan memindahkan semua emasnya ke tempat itu. Namun tak lama kemudian ternyata ada Elsa yang datang ke tempat itu untuk ngomongin tentang Marksan. Di sini Elsa kelihatan sangat mengkhawatirkan nasib Marksan. Nah, kalau di lainnya Sasaki sampai berpikir kalau mungkin Elsa ada perasaan cinta pada Marksan atau menyukainya. Walaupun umur mereka terlampau jauh. Ya nih om-om berpikirnya kadang emang agak lain sih. Makanya dia sempat bengong bentar sambil melihat wajah Elsa. Karena kan baru kali itu Sasaki melihat Elsa saat mengkhawatirkan orang lain yang bukan keluarganya sendiri. Cuma kalau di novelnya mereka ngobrolnya itu di dalam ruangan. Makanya begitu muncul Pichan tanpa ragu langsung melaporkan hal ini. Dan harusnya emas yang sudah dia ubah menjadi batangan juga sudah dipindahkan semuanya ke tempat itu. Ya mungkin animenya sengaja mengubahnya untuk menunjukkan kalau Pichan kadang juga bisa ceroboh. Lalu setelah Elsa berkenalan dengan Pichan dan pura-pura pergi dari tempat itu, Sasaki masih ada tamu lain yaitu Friends. Elsa pun langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap dan masuk ke kotak yang berisi emas batangan. Karena sebenarnya dia itu belum sepenuhnya percaya pada Sasaki. Makanya sengaja masuk ke kotak itu untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Sasaki selanjutnya. Apakah ada hubungannya dengan kasus Marksan atau tidak. Jadinya si Loli ini malah ikutan ke bawah ke bumi. Lalu setelah mengemasnya dengan baik, mereka pun langsung pindah ke bumi dan langsung bertemu dengan Shizuka di salah satu tempat. Jadi ini adalah salah satu tempat di pelabuhan yang memang sudah Shizuka siapkan untuk transaksi mereka. Karena Shizuka sudah tahu kalau mereka itu bisa pindah kemana saja menggunakan teleportasi dan Sasaki sudah menjelaskan hal itu. Makanya mereka nggak ragu untuk langsung memindahkannya ke tempat itu. Ya tentu setelah membuka kotaknya, mereka pun sangat tidak menyangka kalau Elsa malahan ikutan ke bawah juga. Nah sebelumnya Sasaki kan sudah memaku semua kotak itu dengan sangat kuat. Namun di sini kalau kita perhatikan Shizuka itu bisa langsung membukanya dengan sangat mudah dan bahkan dengan tangan kosong. Ya karena Shizuka memang punya fisik yang sangat kuat dan di sini dia beneran membukanya dengan tangan kosong. Ya episode ini pun ditutup dengan terbawanya Elsa ke bumi yang bakal menambah situasinya semakin rumit. Untuk episode kali ini nggak terlalu banyak yang kena skip ataupun dirubah di animenya. Walaupun untuk perspektif otonarisan memang kena skip semuanya, tapi itu memang sudah dari episode pertamanya selalu kena skip. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.